Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mengerjakan bisnis model kanvas dengan matkul kewirausahaan. Jadi di sini kami mengambil usaha laundry online atau LAON. Next. Sebelum masuk ke materi tentang BMC, alangkah baiknya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Afarhan Pawas Fadilah R dengan NIM 22111070005. Terus yang kedua ada saya sendiri, Ahmad Dafa Julianda dengan NIM 221107011. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Haikal Vivaldo Prananda dengan NIM 221107012. Jadi di sini kami ngebahas tentang bisnis model kanvas. Nah, untuk bisnis model kanvasnya seperti ini. Jadi di dalam bisnis model kanvas tuh ada beberapa elemen. Yang pertama itu kayak partners, kayak activities, value proposition, customer relationship, customer segment, kayak resources, channels, cost structure, dan revenue streams. Jadi di sini kami ingin menganalisis dan menjelaskan apa sih yang poin-poin pada bisnis model kanvas. Oke, yang pertama itu kayak partners. Oke, key partners. Key partners adalah pihak-pihak atau entitas yang bekerja sama dengan suatu bisnis atau perusahaan untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis. Terdapat beberapa key partners yang kami miliki pada bisnis laundry online. Di antaranya pemasok deterjen. Bisnis LAON bekerjasama dengan Orchid Chemical Laundry Purwokerto sebagai mitra pemasok yang menyediakan bahan pembersih deterjen dan produk-produk perawatan tekstil untuk mendukung operasional laundry. Kemudian yang kedua, jasa kurir dan pengiriman. Bisnis LAON bekerjasama dengan Gojek sebagai mitra jasa pengiriman produk laundry. Kemudian keuangan, bisnis LAON bekerjasama dengan beberapa mitra di antaranya OVO, Gojek, Dana, dan Kris sebagai layanan yang mendukung pembayaran online. Kemudian pengembang aplikasi. Bisnis LAON bekerjasama dengan Classic Informatics sebagai mitra pengembangan perangkat lunak atau aplikasi. Kemudian penyedia mesin laundry. Bisnis LAON bekerjasama dengan Beko sebagai mitra keprodusen mesin laundry dan juga suku cadang dengan kualitas teknologi yang canggih. Kemudian yang terakhir pemasaran dan promosi. Bisnis LAON bekerjasama dengan Rafli Caniago atau Paxel sebagai brand ambassador dalam pemasaran dan promosi bisnis LAON. Oke, selanjutnya ada kayak activities. Kayak activities dari laundry online adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan kami. Berikut beberapa kayak activities yang dilakukan pada bisnis laundry online. Yang pertama ada pengembangan aplikasi. LAON membuat aplikasi yang memudahkan pelanggan dalam memesan layanan laundry online. Yang kedua ada pengambilan dan pengiriman. LAON menyediakan sistem pengambilan dan pengiriman laundry dari dan lokasi pelanggan serta mengelola logistik untuk memastikan waktu pengambilan dan pengiriman yang efisien. Terus yang ketiga ada pemasaran dan promosi. LAON menyediakan promosi agar menarik pelanggan dan memperluas target laundry online serta mengelola strategi pemasaran online untuk menarik pelanggan. Terus yang keempat ada pencucian dan pembersihan. LAON menyediakan pencucian yang efisien dan bersih serta memastikan kualitas hasil cucian sesuai dengan standar laundry kami. Terus selanjutnya ada key resources. Jadi dalam key resources ini ngebahas tentang dari laundry online itu adalah sumber daya yang digunakan pada bisnis kita. Jadi semisal nih, untuk menjalankan bisnis kita tuh kita memerlukan sumber daya apa-apa aja gitu. Jadi yang pertama itu ada peralatan laundry yang pastinya. Jadi di sini peralatan laundry itu termasuk mesin cuci, pengering, setrika, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk mencuci dan untuk merapikan baju yang kita laundry. Kemudian yaitu yang kedua ada aplikasi atau platform online. Karena laundry online ini dilakukan secara online atau daring, berarti kita memerlukan aplikasi untuk memesannya. Jadi aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk memesan layanan laundry secara online. Kemudian
ketiga itu tenaga kerja. Karena kita di sini sifatnya berkelompok, jadi kita memerlukan tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan pencucian baju itu. Kemudian yang keempat itu supplier bahan kimia dan peralatan. Maksud supplier bahan kimia ini kayak pembersih, kayak deterjen gitu. Hubungan dengan pemasok bahan kimia, pencuci deterjen, pelembut pakaian, dan perlengkapan laundry lainnya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis kita tersebut. Next. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition dari laundry online adalah manfaat atau nilai tambah yang ditawarkan oleh bisnis kami, yakni laundry online, kepada pelanggan. Penawaran nilai merupakan kunci untuk membedakan laundry online dari pesaing dan membangun loyalitas pelanggan. Berikut beberapa value proposition dari laundry online kami. Yang pertama ada kualitas pencucian. Laon menjamin kualitas yang tinggi dalam proses pencucian serta pakaian dicuci dan disetrika dengan menggunakan bahan premium serta dikerjakan oleh pekerja profesional dari bisnis laundry online kami ini. Yang kedua ada kemudahan dan kenyamanan. Laon memberikan kemudahan berupa layanan antar jemput dan jaminan waktu yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kenyamanan para pelanggan. Yang ketiga ada pelayanan berbasis online. Laon menyediakan platform online yang bisa digunakan di aplikasi untuk memesan layanan, melacak pesanan, serta melakukan pembayaran sehingga dapat memudahkan pelanggan untuk melakukan laundry. Yang terakhir ada harga kompetitif. Laon menawarkan harga dan paket diskon untuk meningkatkan ketertarikan pelanggan serta melakukan penawaran harga khusus untuk pelanggan yang menggunakan layanan secara berkala. Kemudian selanjutnya ada customer relationship. Jadi customer relationship dari perusahaan kami atau laundry online itu sejenis kayak hubungan pelanggan dengan bisnis kita, yaitu laundry online, yang merujuk pada interaksi dan koneksi antara penyedia laundry, yaitu usaha kita, dengan pelanggan. Jadi kayak keterikatan dengan pelanggan gitu. Jadi di sini poin beberapa customer relationship itu ada 3. Yang pertama itu pelayanan pelangganan. Jadi untuk mengikat pelanggan itu, jadi kita tuh harus mengutamakan pelayanan terlebih dahulu. Jadi dalam pelayanan ini menyediakan kayak pelayanan yang responsif, ramah, dan profesional. Terus kayak menanggapi pertanyaan-pertanyaan gitu dan mengatasi masalah yang ada di pelanggan tersebut, sehingga pelanggan tersebut akan merasa nyaman dan tertarik terus kepada usaha kita. Kemudian yaitu program loyalitas. Maksud dari program loyalitas ini kayak program diskon gitu. Jadi semisal kita mencuci 5 kali cuci, nah itu ada contohnya nanti, semisal kita mencuci sebanyak 5 kali, terus nanti akan diberikan 1 kali cuci gratis, sehingga membuat pelanggan itu tertarik dengan kita terus gitu. Kemudian umpan balik pelanggan atau feedback. Nah, di sini umpan balik ini kayak memenuhi saran dari pelanggan gitu. Jadi kita bisa memperbagus lagi bisnis kita itu dari umpan balik pelanggan atau feedback yang diberikan oleh pelanggan tersebut. Next. Oke, kemudian ada channels. Channels atau saluran distribusi adalah cara di mana produk atau layanan disampaikan kepada pelanggan. Pada suatu bisnis, penting untuk memiliki saluran distribusi yang efisien agar dapat menjangkau dan melayani pelanggan dengan baik. Terdapat beberapa saluran distribusi yang digunakan pada bisnis laundry online. Di antaranya yang pertama adalah pemasaran media sosial. Bisnis laon menggunakan TikTok dan Instagram untuk mempromosikan layanan, berbagi ulasan pelanggan, dan mempromosikan produk. Yang kedua, aplikasi resmi laon. Bisnis laon menyediakan platform online resmi tempat pelanggan dapat memesan layanan laundry, melacak pesanan, dan melakukan pembayaran. Kemudian yang ketiga, pemasaran berbasis lokasi. Bisnis laon menggunakan teknologi geotargeting untuk mengarahkan iklan kepada orang-orang yang berada di area geografis tertentu sesuai dengan cakupan layanan laundry online melalui Instagram Ads dan TikTok. Kemudian yang terakhir, reklame visual. Bisnis laon menggunakan media promosi secara langsung melalui brosur yang dibagikan di lokasi yang strategis dan spanduk yang diletakkan pada suatu event maupun di lokasi yang mudah terlihat. Kemudian selanjutnya ada cost structure.
Next. Jadi dalam cost structure dari laundry online ini adalah struktur biaya untuk melakukan bisnis laundry online yang melibatkan sejumlah elemen untuk pelanggan. Jadi bahasa simpelnya tuh kayak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kita dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama itu ada biaya staff, yaitu untuk menggaji para pekerja gitu. Jadi kita kan kerjanya itu secara berkelompok sehingga banyak tuh orang yang kerja di tempat kita, sehingga kita diharuskan untuk membayar atau mengupah para staf itu. Kemudian yaitu biaya operasional. Karena kita berjalan dalam usaha, jadi kita tuh memerlukan biaya operasional. Itu mencakup dari air, listrik, dan hal lainnya. Kemudian biaya pemasaran. Nah, ini seperti kayak biaya untuk iklan, karena kita kan statusnya itu kayak online gitu, sehingga kita harus memasarkan produk kita itu melalui media online atau media iklan. Kemudian yaitu peralatan dan perlengkapan. Peralatan ini bisa kayak membeli suku cadang, terus kayak memperbaiki gitu, kayak membeli suku cadang mesin cuci dan setrika gitu. Kemudian asuransi dan lisensi. Karena kita dalam lingkupnya itu suatu perusahaan, jadi kita memerlukan asuransi dan lisensi. Untuk asuransinya itu untuk kayak asuransi keselamatan kerja, kemudian untuk lisensinya itu kita memerlukan lisensi apakah perusahaan kita itu terdaftar ke dalam negara gitu. Kemudian yang keempat itu kemudian yang terakhir ada pengiriman dan logistik. Karena kan kita bekerja secara online, jadi kita tuh harus mengirim dan menjemput suatu laundry gitu. Jadi kita tuh ada biayanya dalam pengiriman dan logistik. Ini mencakup dari semisalnya itu kayak uang bensin atau uang membeli suku cadang dari kendaraan itu seperti oli gitu. Next. Oke, selanjutnya ada revenue streams. Revenue stream dari laundry online merupakan sumber pendapatan dalam bisnis laundry online yang bergantung pada layanan yang ditawarkan pada laundry online kami ini. Berikut beberapa sumber pendapatan dari laundry online. Yang pertama ada layanan ekspres dan premium. Laun menawarkan layanan ekspres dengan biaya tambahan untuk pelanggan yang membutuhkan pengembalian pakaian dalam waktu singkat, sedangkan layanan premium proses dengan layanan eksklusif dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua ada layanan antar jemput. Lawan menyediakan layanan antar jemput untuk mengatur penjemputan dan pengantaran laundry kami sehingga dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Yang ketiga ada layanan pencucian. Lawan dapat mengenakan biaya tetap atau biaya berdasarkan berat cucian sehingga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Yang terakhir ada layanan paket dan keanggotaan. Lawan memberikan penawaran paket layanan atau keanggotaan bulanan dengan harga yang lebih ekonomis sehingga dapat menjadi sumber pendapatan yang menarik. Oke, selanjutnya ada customer segments. Customer segments atau segmen pelanggan adalah kelompok orang atau organisasi yang memiliki karakteristik, kebutuhan atau perilaku serupa dan menjadi target bisnis. Pada bisnis Laon terdapat beberapa segmen pelanggan yang menjadi target. Di antaranya adalah pelajar atau mahasiswa, di mana Purwokerto merupakan wilayah yang memiliki banyak perguruan tinggi, di mana tidak sedikit juga mahasiswa yang tinggal di kos atau mengontrak dan tidak memiliki fasilitas laundry sendiri. Layanan laundry online dapat menjadi solusi yang praktis. Kemudian, ibu rumah tangga. Terkadang ibu rumah tangga yang sibuk dengan tugas rumah tangga dan perawatan anak yang ingin menghemat waktu dan menggunakan layanan laundry online. Kemudian wisatawan, di mana Purwokerto merupakan salah satu wilayah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan luar daerah karena Purwokerto memiliki banyak wisata yang salah satunya adalah Batu Raden. Wisatawan pastinya akan membutuhkan jasa layanan laundry selama bersinggah di wilayah Purwokerto. Kemudian profesional karir tinggi, di mana individu yang memiliki karir yang sibuk seperti profesional muda atau eksekutif yang lebih memilih untuk menghemat waktu dengan menggunakan layanan laundry online. Kemudian orang dengan mobilitas terbatas. Orang yang mungkin memiliki mobilitas terbatas karena kesehatan atau faktor lainnya dan memerlukan layanan laundry yang dapat digunakan seperti laundry online ini.
Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.